Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, buat mungkin ada yang beragama lain. Terima kasih Bang Jul dan abang-abang semuanya yang saya hormati. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Pertama bersyukur saya bisa kenal dengan Bang Jul, sehingga saya juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya, abang-abang senior semua. Alhamdulillah, salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bang Jul, saya terus terang merasa terhormat sekali nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Jul, dengan abang-abang semua. Padahal sebenarnya saya juga pelatih juga masih baru belajar ya. Tapi yang paling terpenting di sini kita sebagai pelatih nggak ada yang hebat, nggak ada yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus mengupgrade terus ilmu kita, belajar dengan siapa saja, mau itu pelatih nasional, mau pelatih SSB. Dan saya juga pengen ngucapin terima kasih nih kepada Bang Jul dan kawan-kawan semuanya, abang-abang senior semua. Tadi abang bilang satu memang ada di tim nasional, tapi bukan dari Persikabo saja, tapi dari semua tim-tim yang ada di Liga 1, Elite Pro Academy. Dan saya ingin ngucapin terima kasih kepada Bang Jul sama abang-abang semua yang sudah membina adik-adik usia muda, dan saya pikir itu mulia banget ya, dan saya pikir juga itu sangat membantu kami sebagai pelatih di usia paling muda di timnas. Saya pikir itu juga yang dirasakan dengan Coach Fahri kemarin, Coach Indra juga waktu pegang U19, U16 kemarin Coach Fahri, ya alhamdulillah mereka bisa juara AFF tahun 2018 kemarin. Tapi sebenarnya basic dan pondasinya itu di Bang Jul dan kawan-kawan semua yang membina adik-adik di akademi, di SSB, dan saya pikir itu yang paling penting. Kalau saya istilahnya hanya menyambung ya, tapi sebenarnya dasar yang paling berat itu di Bang Jul dan teman-teman semua, membina mereka, mengedukasi mereka, sehingga mereka bisa berada di tim nasional U16 sekarang. Itu Bang Jul, dan saya pikir seorang pemain bola yang paling terpenting adalah basic mereka. Dan ini sebenarnya menjadi pondasi mereka di awal di akademi, di SSB. Oleh sebab itu, kita berharap pelatih-pelatih di SSB maupun akademi, mereka juga harus mengupgrade lisensi mereka ya. Jadi melatih sepak bola bukan hanya dari pengalaman ya. Mantan pemain nasional belum tentu juga dia bisa melatih bagus, tapi bukan mantan pemain pun kalau dia cerdas, pinter, bisa memberikan kepelatihan yang baik juga gitu. Dan saya berharap ya bukan hanya di Persikabo akademi di Bang Jul aja, tapi buat semua ya. Sebab itu saya juga sering diundang-undang, bukan hanya Bang Jul aja, banyak juga yang undang-undang saya selalu sampaikan tolong berikan edukasi yang baik buat anak-anak muda ini, karena ini penting banget gitu. Ini menjadi pondasi buat mereka. Kalau pondasinya bagus, insya Allah nggak gampang tuh, nggak sulit ya, mohon maaf, nggak sulit kami membinanya di usia 16, 19 gitu. Oleh sebab itu kan sering ada pertanyaan kan, itu dari semua. Mungkin nanti ada pertanyaan yang sama tuh, kenapa kok di usia 16 mereka bagus, 19, 20, 23 ini udah mulai ambiar, apalagi senior gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi, edukasinya nggak baik mereka, kemudian dasar dan basic mereka, fondasi mereka nggak kuat. Itu. Mungkin itu Bang Jul, lalu mungkin saya juga kesempatan ini, mungkin kita relax aja Bang Jul ya, tanya jawab. Saya juga sudah menyiapkan juga materi yang ingin saya sampaikan di teman-teman semua. Mungkin ini yang jalan saya lakukan, dan saya merasakan kayaknya efektif banget gitu. Ya, apalagi di usia muda, jadi bukan hanya melatih skill teknik individu mereka di lapangan maupun grup, tim, tapi ada sisi di luar sepak bola yang perlu kita perhatikan juga. Ya, hubungan komunikasi kita kepada pemain, komunikasi kita kepada orang tua, nah ini sangat penting juga. Gitu Bang Jul, mungkin mohon izin, mungkin Bang Jul bisa share yang saya kirim tadi. Ya.
Ya, ini tadi saya sudah kirim ke Bang Jul. Ya, ini ngobrol sepak bola, makanya usia mudanya saya besarin usia muda. Nah, ini sangat penting sekali ya Bang Jul dan teman-teman semuanya. Usia muda ini, saya mungkin bisa bercerita, saya alhamdulillah setelah Primavera itu saya sempat berguru, berlatih di Swedia. Dan saya sendiri. Nah, itu mungkin jadi mindset saya, karena saya waktu itu masih umur 18-19, ya 17, 18, 19, saya ke Swedia gitu. Dan saya sendiri membawa budaya sepak bola. Ya, budaya sepak bola, bukan budaya kita. Kalau budaya kita, saya pikir yang terbaik lah di dunia. Tapi budaya sepak bola di usia muda. Saya bergabung di Helsingborg, saya main di tim B, kadang latihan di tim A, tapi saya berkompetisinya di tim B. Karena kalau tim A masih harus belajar lagi. Makanya ya apa ya, kita memang harus proses terus. Sulit kalau masuk tim A. Di luar tuh saya pikir ya Egy, Witan luar biasa kalau memang mereka bisa main di tim A-nya gitu. Tapi saya waktu tim B udah mau berapa kali promosi tim A, tapi saya mainnya di tim B dan tim C. Nah, di situ saya banyak belajar gitu Bang Jul. Usia muda ini saya banyak belajar. Saya nggak langsung ke kompetisi Liga Indonesia waktu itu. Mungkin banyak pemain-pemain yang naik ke level 16, 19 langsung cepat masuk di liga, dapat teman mungkin senior, mohon maaf yang nggak mengedukasi baik, akhirnya mereka ya itu tadi pertanyaannya kok cepet hilang, cepet apa ya, prestasinya kok cepet jatuh ya karena itu fondasinya nggak kuat. Saya sempat di sana, jadi saya banyak belajar sama pemain-pemain sana, terutama masalah disiplin, masalah profesional, masalah kerja keras. Nah, saya belajarnya di sana. Disiplin latihan, disiplin waktu mereka luar biasa. Saya jadi belajar di sana karena saya lihat langsung dan merasakan langsung gitu, juga hanya diomongin aja gitu. Mereka pelatihnya bilang jam 7 latihan pagi. Oke, saya baru pertama kali datang di sana Bang Jul sama teman-teman semua. Saya ada jamnya, saya ketinggalan di Pekanbaru jamnya karena sudah hilang udah habis baterainya. Ya, jadi saya dikasih jam, saya langsung pelatih bilang gitu. Tolong waktu semuanya disamakan dengan waktu tim pelatih. Pelatih sekarang jam 7. Kita besok mulai latihan pokoknya jam 7. Jadi kita setengah 7 harus sudah siap, prepare semuanya. Nah, kebanyakan kalau Indonesia kan mohon maaf, sering kadang-kadang malah pelatihnya duluan daripada pemainnya kan. Gitu. Jadi mungkin itu Bang Jul, usia muda. Lanjut Bang Jul. Ya. Ya, saya pakai metodologi, saya kemarin sempat lama dengan Coach Luis. Jadi Coach Luis sama Miguel ini mereka pakai periodisasi ya. Ya, pakai Victor Prade. Jadi mereka ininya mingguan gitu Bang Jul. Ya, periodisasinya itu mingguan. Mereka mingguan gitu. Jadi kita gabungkan dengan filosofi kita. Filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia. Sebab itu kita gabungkan karena Coach Luis juga banyak memberi masukan juga kemarin waktu pembuatan Villanesia gitu. Dan ini yang saya lakukan selama ini, saya TC di tim nasional ini. Ya, jadi kita bikin aja gamenya itu hari Minggu ya. Hari Minggu, Senin itu kita free, kemudian Selasa itu kita recovery training. Sekalian recovery training ini hari Selasa itu dibagi dua. Nah, dibagi dua biasanya yang main kemarin hari Minggu itu latihan tersendiri. Itu yang main 90 menit itu latihannya sendiri. Dan catatan perlu dicatat, tim head coach jangan ikut yang main kemarin. Gitu Bang Jo. Ikut sama pemain yang nggak main kemarin. Misalnya ada 5 orang, kita drill, kita main, saya yang bawa gitu. Jangan yang nggak main dibawa sama asisten atau pelatih fisik, tapi yang head coach malah ikut sama yang main kemarin. Udah mereka udah dibawa sama pelatih fisik, latihan recovery saja. Tapi yang nggak main kita drill. Misalnya 5 orang, 2 gelandang atau yang 3 pemain belakang, ya udah kita ambil drill pemain belakang bagaimana defense atau apa. Jadi kita tetap psikologis mereka tetap kita jaga. Kemudian hari Rabu kita latihan, sekalian koreksi kekurangan kita kemarin. Ya, tapi situ sudah saya jelasin, situ ada latihan bahas tentang latihan pertandingan kemarin hari Minggu. Nah, hari Kamis agak naik, ya
kita udah menuju latihan kita menuju untuk pertandingan hari Minggu lagi, gitu, Bang Jul. Udah fokusnya yang kemarin udah kita tutup, fokus lawan apa? Kita mau lawan apa? Nah, oleh sebab itu tim pelatih juga saya pikir penting kita punya analisis, ya. Dan hari Jumat udah mulai agak turun, tapi sudah mulai ini Bang, udah mulai apa ya, susun pemain, siapa yang main buat besok, apa yang kita lakukan besok, ya, siapa-siapa yang akan main. Kemudian hari Sabtu udah mulai mengkerucut lagi, kelebihan lawan apa, kekurangan apa, latihannya sudah kita tujuannya untuk pemain besok. Itu Bang. Lanjut Bang. Ini dapat di lisensi B nih Coach nih, diulas ini nih, lengkap nih lisensi B. Saya pikir ya, dan bermacam-macam Bang ya. Semua pelatih punya metode masing-masing, dan saya pikir nggak ada yang bisa mengatakan, oh itu salah, yang benar saya, enggak. Semuanya bagus. Yang penting kita bisa kreativitas, ya, apa yang menurut kita baik, lakukan aja. Jangan pikir, wah ini punya Bang Jul, kayaknya salah nih, punya saya benar, enggak juga, belum tentu. Gitu. Sebab itu kita setiap pelatih, setiap pegang tim, kita juga harus melihat karakter tim kita. Kita mau bangun game model kita apa gitu. Itu kita sesuaikan juga dengan apa budaya dengan ini di daerah itu gitu. Gitu Bang. Next Bang. Nah, ini yang kita lakukan juga Bang Jul dalam setiap ini, saya pikir ini penting ya, penting banget ya. Pas apalagi di akademi ya, mungkin pertemuannya kan sering banget tuh. Ya kan? Sering banget. Kalau kita di tim nasional kan saya bikin ininya TC 2 minggu setelah pandemi ini aja kita bikinnya agak panjang nih, karena nggak mungkin kita pulang pergi terus, resiko banget. Tapi biasanya saya bikin 2 minggu karena mereka main di klub waktu itu sebelum berhenti. Nah ini penting banget nih, detail banget semuanya, meeting dengan staff, kita perencanaan semuanya. Bang Jul saya pikir lebih inilah, karena kemarin kita lisensi bareng tuh Bang ya, ya. Luar biasa tuh ilmunya tuh dapat dari Mr. Badir kan. Ya, jadi perencanaan semuanya ya dengan tim pelatih, kemudian meeting semuanya, meeting dengan pemain. Nah ini penting juga, materi kelas, ya manggil pemain secara individu, kemudian grup pemain belakang sama kiper, nanti pemain tengah sendiri, nanti digabung satu tim. Lalu di sini juga ini yang saya bikin merah nih Bang, komunikasi dengan orang tua. Nah ini penting, Bang Jul, kita di akademi paling penting banget nih di SSB. Betul. Ya ini orang tua ini saya pikir apa ya, menjadi tantangan buat seorang pelatih di akademi maupun di SSB. Ya karena saya pengalaman juga berapa kali teman saya pegang SSB gitu, saya tanya ini pemain kok, mohon maaf gitu, ini kok nggak ideal banget main di posisi itu gitu. Langsung pelatih itu ngomong ke saya waktu 2015 itu, waktu masih zaman mohon maaf, zaman batu cincin masih ngetop-ngetopnya tuh kan Bang Jul kan. Batu akik ya. Batu akik ya tuh, akhirnya ngomong sama saya tuh pelatihnya, kenapa kok anak ini dimainkan? Saya bilang itu udah apa sering jebol dari situ. Maaf Coach Bima, kemarin orang tuanya habis ngasih batu akik saya, batu apa bacan gitu. Waduh, ini yang repot ya kan. Pengalaman Bang Jul sama pelatih-pelatih abang-abang semua, apalagi mohon maaf ya di akademi mungkin ada orang tuanya yang mampu, setiap latihan bawa makanan atau apa, kita kan pasti agak nggak enak. Oleh sebab itu komunikasi ke orang tua penting, kasih informasi orang tua anaknya kekurangannya di sini, ini yang harus kita latih. Nah, kemudian kenapa dia nggak main dia kemarin, makanya kita sarankan ya semoga aja setiap latihan harus di video, apalagi pertandingan, bukan hanya pertandingan, setiap latihan jadi di video, jadi kita tahu perkembangan anak, kita bisa evaluasi gerakan mereka saat latihan. Jadi kalau besok dia nggak main, kita tunjukin orang tua, ini Pak saat latihan dia kekurangannya di sini. Jadi orang tua bisa menerima. Tapi kalau udah ada alasannya tiba-tiba nggak main, lu anak saya bagus mainnya, menurut orang tua itu, tapi menurut pelatih kan beda gitu Bang Jul. Betul. Itu Bang Jul. Oke. Jadi makanya saya merahin. Next, nah ini program harian saya Bang Jul.
Ini kita belajar juga kemarin di A ya Bang Jul, kita harus buat secara harus detail lah gitu ya. Walaupun ini juga masih banyak kekurangan, jadi kita bikin, jadi kita organisasi dengan asisten itu berangkat, biasa kami, Coach Indri, Coach Firman, Coach Markus itu mereka misalnya kita latihan jam 7, jam 6 dia udah ke lapangan tuh. Jadi prepare duluan, jadi begitu pemain datang, lapangan udah siap, prepare untuk sesi latihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tim pelatihnya lengkap ya Coach ya? Kenapa? Tim pelatih Coach Bima lengkap nih, dari kiper Coach Markus, belakang Coach Firman, tengah Coach Bima, striker Coach Indri. Ya, bersyukur alhamdulillah asisten saya mantan pemain nasional dan posisinya berbeda nih. Jadi depan Coach Indri, saya tengah, kemudian Coach Firman di belakang, pemain belakang, kemudian Coach Markus kiper gitu. Coach Gilang juga di bagian fisik sudah banyak pengalaman juga di Barito Elite Pro. Kemudian banyak juga membantu PSSI juga kemarin di Villanesia. Jadi ini kita bikin ininya latihannya, jadi setiap mau TC kita print, kita bikin bukunya, kita serahin ke setiap asisten, jadi mereka besok pagi latihan apa, mereka sudah tahu. Itu dan kita bahas terus itu Bang Jul. Ini kita bikinnya Bang Jul. Nah, ini latihan yang pertama tadi. Sebenarnya ini video Bang Jul tadi, cuma mohon maaf saya kirim ke Bang Julnya PDF ya. Nggak apa-apa. Ya, ini video kita latihannya. Pokoknya semuanya intensitas Bang. Dan setiap pelatih, bukan hanya saya aja yang ngomong. Saya sudah beri kebebasan setiap pelatih boleh ngomong. Dan saya nggak ada tuh merasa tersaingi head coach kok. Ini enggak. Kita semua saling mengingatkan di lapangan. Come on, fight, jatuh, berdiri lagi, come on. Awas belakang. Gitu. Jadi semua pelatih ngomong nih, di setiap sudut tuh ngomong. Memberikan instruksi, memberikan semangat buat pemain supaya intensitasnya dapat. Tapi kalau kita hanya lepas, udah main 4-2, lepas. Ya kan, head coach malah ngobrol sama asisten, ngobrol, entah ngobrolin apa, kalau ngobrolin strategi taktik nggak apa-apa ya kan, ini ngobrolin lain. Atau mohon maaf, ada juga saya lihat head coach duduk malah dipijet anak buah latihan, nah itu beda lagi tuh. Jadi pemain jadi nggak respect gitu, tapi kita ikutin mereka dari mulai ini kayak rondo gitu Bang ya, kayak rondo 4-2, tapi mereka kita bimbing terus, jadi intensitasnya dapat. Pemain juga merasa nggak hilang instruksi dari pelatih gitu Bang. Gitu. Ya, ini sesi kedua lagi, kita selalu ini juga, lalu bikin video semuanya, sehingga kita bisa evaluasi setiap langkah, setiap detiknya kita evaluasi mereka gitu Bang. Sesi berikutnya Bang, nah ini mulai agak lebar gamenya. Ya, lanjut Bang. Ya, ini lebar lagi. Kemudian terakhir, nah ini saya nggak bikin videonya Bang, karena ini sudah game setengah lapangan. Ya, semakin habis itu selesai latihan Bang. Tinggal cooling down. Nah ini ini mungkin di sisi luar sepak bolanya nih Bang Jul. Ini saya pikir di akademi, di SSB juga penting kita untuk memberikan saya kemarin berpikir, saya sempat di U23 dengan Coach Luis, kemudian sempat juga di U19, sempat juga dipercaya untuk di senior, ya orang bilang, wah berani banget Coach Bima. Saya pikir latihan udah biasa latihan ya, saya bilang gitu. Saya pikir latihan juga, ya latihan biasa dengan pelatih-pelatih lain, tapi kita kadang sholat sendiri-sendiri di kamar. Udah saya bikin aturan dengan masukan dari Coach Firman, Coach kita sholat bareng-bareng dah. Ayo kita bikin ini. Saya bikin aturan nggak sholat 100.000, mantap. masuk 50.000. Iya. Gitu. Tiap minggu kita ada mobil operasional. Pagi Coach Indri non Muslim bawa ke gereja. Semuanya pemain yang non Muslim ke gereja. Jam 10 bawa Kadek sama Made ke Pura, karena dia orang Bali, ke Pura. Jam 10. Gitu. Tapi pemain sholat semua bareng-bareng. Itu kita sholat, itu yang duduk di sana itu yang non Muslim, jagain pintu. Itu kita di stadion ini Bang, kita sholat. Dan kita sepakat pokoknya sebelum latihan harus sholat dulu. Kita utamakan akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti Bang Jul. Betul Coach.
Itu Bang. Jadi kita sholat bareng-bareng terus. Kemudian di akhir TC kita selalu juga ngajak. Memang saya mohon maaf ini nggak saya share di media sosial, nanti takutnya Iya, beda-beda ya. Ini iya, kita ke panti asuhan. Uangnya dari hasil patungan sama hasil sanksi-sanksi itu Bang. Karena kemarin di awal itu ya sampai 3 juta, 4 juta terkumpul. Karena masih adaptasi kan mereka kan. Karena kita bikin aturan. Nggak seragam 50.000, terlambat meeting, terlambat latihan tuh 50.000, nggak sholat 100.000. Jadi yang banyak melanggar aturan justru dia yang paling banyak nyumbang tuh ya. Iya, Bang. Nyumbang nanti Iya, kita iya. kumpulin di akhir TC kita bawa ke panti asuhan biar Iya, mereka iya. juga mengerti gimana kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat, gimana lihat anak-anak yang kurang beruntung tanpa orang tua. Karena kita salah satu pemain kan juga ada yang nggak punya Iya. orang tua, masuk siapa? Dava, Apa? ya. Ya, Aditya Dava itu kan orang tuanya, bapaknya sudah nggak ada, Waktu hanya ibu aja. 2016 ya. Ya, kemudian ada Alexander Felix Kamaru, orang tuanya juga nggak ada sama sekali, bapak ibu, tapi mereka bisa survive, bisa saling bercerita juga ke adik-adik yang di panti asuhan. Nih, mereka tanpa orang tua bisa pemain nasional, kalian juga sama bisa sukses. Itu sih, Bang Jul. Iya, iya. Next, ya Bang Jul. Nah, ini kita kegiatan latihan kita, ya biasa kita di sini melatih bukan hanya skill teknik individu saja, tapi yang paling terpenting pemain juga pemahaman taktik kita gitu Bang Jul. Mereka harus mengerti game model kita, apa yang kita mau, itu yang paling penting. Dan setiap latihan kita memberikan informasi ke mereka gitu. Ini tujuannya ini, jadi mereka lakukan sesuai tujuan dari latihan itu. Itu Bang Jul. Ya semuanya kita lakukan. Nah ini juga penting juga, materi kelas ini penting banget. Ya makanya kita juga sering adakan kelas ini bikin grup-grup. Nanti kita kasih permasalahan buat mereka gitu. Permasalahannya permasalahan di kehidupan sehari-hari, kehidupan sepak bola. Ya, jadi mereka apa sih yang mereka sampaikan nanti gitu. Dan kita nggak boleh, oh salah ini, salah kamu nih Rangga, salah kamu nih Marcel, salah nih kamu Valeron, enggak. Oh bagus, kita tetap ini walaupun akan lebih baik. Gimana kalau kita ini. Oh ya, coach. Jadi mereka besok tetap bisa tetap berani mengungkapkan pendapatnya, tetap berani berkomunikasi gitu. Tapi kalau belum apa-apa udah salah kamu nggak bener nih, nanti besok mereka nggak akan berani ngomong. Jadi ke bawah ke lapangan ya coach ya, dia berani ngambil keputusan. Betul. Itu ya coach ya. Betul. Ya, Jadi dia juga keputusan juga gitu. Kita di lapangan nggak bisa juga mendrill mereka. Oh kamu harus gini, udah kita kayak main PlayStation Bang Jul mau kita kan di luar lapangan. Jadi mereka kita kasih guidance, kalau bilang Om Danur gitu kan, guidance, kasih metronnya, kasih dasarnya, mereka kembangkan gitu. Oleh sebab itu kita sering kasih video juga Bang Jul. Ini kita main, kesalahannya di sini nih, apa yang kalian berbuat? Kita sudah buat jawabannya, mereka juga buat gitu. Ternyata, coach ini jawabannya A, B, C, D. Nah ini punya pelatih, sama nggak? Oh, sama gitu. Jangan hanya kita aja, biar mereka juga berpikir Bang Jul. Jadi mereka bular mendapatnya, oh ini pendapatnya A, kita harus zona marking, harus press sama-sama. B ini nih. Jadi begitu kita cocokkan sama pendapatnya pelatih, opsinya pelatih, oh sama, bener nih, ya udah, gitu Bang. Jadi mereka di lapangan otomatisasi bisa lakukan itu, gitu Bang. Kemudian mohon Bang, kembali lagi tadi Bang. Oh iya, sorry. Ya, kemudian ada juga kita bikin public speaking Bang. Nah ini penting juga. Ya Bang ya, karena kebanyakan kita yang ngelatih dia pinter di lapangan, ini begitu ditanya wartawan bingung, dia nggak bisa ngomong. Dan Bang, ini penting juga gitu. Termasuk ngomong ke wasit kan juga ini, jangan hanya protes mukul wasit aja nanti ya kan. Kalau nggak bisa ngomong jadinya mukul ya coach. Nah mukul karena nggak keluar kan gitu. Tapi kalau dia bisa ngomong, ya syukur juga bahasa Inggrisnya juga bagus gitu. Tapi kayak Bang Zul kan bahasa Inggrisnya mantap ya kan. Alhamdulillah. Jadi iya Bang, jadi itu. Jadi kemudian kerja sama tim, mereka bikin permainan, mereka ini itu Bang. Dan rencananya di TC ini juga kita akan ngundang lagi. Kita kemarin bikin public speaking, ya kita aja kasih mic, mereka berani. Kita aja
ngobrol, kita pertanyaan apa, dia berani ngomong. Tapi biasanya kita ngundang orang yang memang ahli di bidang ini. Ya, jadi public speaking mereka nanti belajar di hari Sabtu. Next, Bang. Ya, nah ini juga penting mungkin Bang Jul ya. Kita harus tahu latar belakang orang tua mereka juga. Di situ kita bisa mengambil keputusan cara komunikasi ke pemain A, B, C pasti beda. Ya, kita akan melihat latar belakang keluarganya juga, karena si A belum tentu juga kita cara komunikasinya sama dengan si B. Si A mungkin kita, ayo, kamu, ayo. Dengan kata-kata yang keras bisa bangkit, tapi yang satu mungkin harus dipanggil dulu, dilus-lus dulu kepalanya. Kalau dengan keras mungkin dia malah memberontak. Gitu. Nah, ini harus penting juga Bang. Makanya ini kita kunjungan visit ke sekolah, ke rumah pemain. Itu penting banget Bang. Ya, dan kita harus siapkan waktu lah untuk itu gitu. Itu visit ke sekolah, kita tanya ke gurunya, ke wali kelasnya, ke teman-teman di kelasnya gimana nih si A si B. Nah, di situ saya juga berapa kali ketemu, oh ya Coach, baik Coach. Si A ini nggak sombong setelah main di tim nasional. Kemarin juga neraktir kita beli gorengan, kita makan sama-sama. Langsung saya catat gorengan. Ya, ini anak didik kita nggak tahu Bang kalau kita ke rumah dia, ke sekolah dia. Orang tua pun kita kasih taunya sudah dekat rumah. Kalau kita kasih tahu 2 hari sebelumnya atau ini, mereka siap-siap Bang. Kasihan juga kan merepotkan orang tua juga. Itu kita langsung ini aja, sidak langsung sudah tinggal berapa kilo dari rumahnya, Pak, Bu, saya mau ke rumah. Ini anaknya nggak tahu, ya kan? Ini anak-anaknya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nanti kita tinggal panggil anaknya, kita ajak ngobrol, sama nggak yang kita temukan di rumah dia, di sekolah dia, di tempat ibadahnya dia. Gitu, Bang. Ini kita ke sekolahnya, mohon maaf ini keluarganya Wahyu Agung. Ini di jauh banget nih, di Mojokerto nih Bang. Ini Mojokerto ya? Sekolahnya, ya kita ke sekolahnya, ini ngobrol-ngobrol sama gurunya, ya ini ke orang tuanya, ini keluarganya datang semuanya, kemudian kepala desa datang semuanya. Next Bang, ini yang sorry belum. Nah ini yang sangat surprise banget Bang Jul. Saya mau izin sama orang tuanya, Pak, Bu, boleh nggak saya masuk ke kamarnya? Boleh Coach, karena saya pernah bilang waktu saya bikin presentasi, kalau kalian mau sukses, kalian harus disiplin dari hal yang kecil, bukan yang hal besar. Hal kecil apa? Susunan kamar kalian. Kalian nggak perlu kamarnya mewah, bagus. Mohon maaf, kasurnya king coil nggak perlu. Ya kan? Kasur kapuk pun nggak masalah, yang penting kalian rapi. Kursi, lemari nggak perlu jati. Dari triplek biasa nggak apa-apa. Yang penting isinya, saya bilang. Kamarnya susun rapi, tempat tidurnya rapi, bersih, nggak harus mewah. Kemudian lemarinya susunan bajunya harus rapi. Celana dalam di mana, celana pendek di mana, bajunya gimana. Nah ini saya lihat di lemarinya Wahyu Agung ini ada jadwal Bang Zul dan teman-teman. Jadwal dia harian. Bangun dia subuhan, jogging, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, latihan ada itu habis asar, terakhir dia bilang tidur, tanda seru 3. Jadi dia bikin jam 9 tidur. Tidur ya. Ya, saya panggil, dia nggak tahu, dia nggak tahu kalau saya ke rumahnya, saya panggil, Wahyu kamu bikin jadwal. Iya Coach, saya bikin jadwal, bisa dilakukan semua. Mohon maaf Coach, kadang-kadang nggak semua. Nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting kamu sudah punya dasar, punya tujuan dalam setiap hidup kamu. Oh, saya bikin ini. Tapi saya bangun subuh terus, Coach. Saya tanya ke orang tuanya, memang benar subuhan ke masjid. Gitu. Next, Bang Jul. Ya. Nah, ini saya ke tempatnya Marcelino. Surabaya ya? Atau di mana? Ya, di Surabaya nih. Di Surabaya. Ya, sekolahnya Marcelino ini. Ya, saya ke gurunya, kemudian ke anak di kelasnya, saya datang ke kelasnya, saya tanya anaknya, baik. Semuanya kadang jahil aja kan anak cewek. Lalu ya ke orang tuanya juga, saya langsung dapat dari orang tuanya, Coach, terima kasih sekali anaknya sudah banyak berubah.
biasanya suka makan makanan yang berminyak-minyak, ini nggak mau lagi, saya nggak mau makan minyak, nggak boleh sama Coach Bima, nggak boleh sama Coach Indri, nggak boleh sama Coach Markus, Coach Gilang, Coach Firman. Kemudian cita-citanya apa, Bu? Cita-citanya dia nggak pokoknya pengen bahagiakan orang tua. Gitu. Bahkan ada salah satu anak diri saya, pokoknya saya nggak mau orang tua saya jualan lagi, saya mau mereka bahagia. Luar biasa. Luar biasa. Next, Bang Jul. Ya. Nah, ini saya ke tempatnya Rui. Nah, Rui Arianto. Lihat susunan kamarnya, Bang Jul. Biasa rapi, aja kok, lemarinya rapi. Rapi. Ini ya, anaknya nggak tahu, nggak ada persiapan, nggak ada apa, ketemu orang tuanya juga gitu. Ya, ini ke sekolahannya juga gitu, luar biasa di sekolahnya di waktu pulang dari timnas U16, wow, udah kayak pejabat aja disambut, tapi biasa-biasa, tapi biasa-biasa. Ya. Next, Bang, terakhir nih. Sorry, ini kita laporan setiap TC, Bang. Jadi kita ada laporan juga setiap TC. Nah, ini kita buat setiap pemain ada penilaiannya, kekurangannya apa, kemudian dia posisinya di mana, kemudian kita sempat tes fisik juga kemarin luar biasa. Dava Fikri itu dia termasuk ini juga termasuk terbaik juga tuh, Bang. Ya, terbaik dia. 50 rata-rata di usia mereka 16 tahun, Biotomax-nya di atas 55 rata-rata, masih bisa naik nih. Syukur bisa kayak Evan Dimas bisa 60, 62, 65 luar biasa. Luar biasa. Ya, itu Bang. Ini kita punya laporannya, ini yang kita contohin cuma si Alex sama si Cecen. Ya, Made. Ya, sebenarnya semuanya ada. Jadi cuma mungkin di sini kurangnya kita harusnya ada apa yang harus kita lakukan buat si pemain gitu. Kekurangannya itu apa yang kita buat untuk menutupi kekurangan. Itu mungkin yang perlu kita tambah lagi di sini, Bang. Tapi yang penting kita setiap ini ada raportnya. Jadi ini buat kita kirim ke klub nanti gitu, Bang. Next, Bang. Nah, ini yang saya bilang itu, Bang, ini ke tempat ibadah mereka. Ini salah satunya, kita kemarin ke masjid. Bener nggak dia ke masjid nih anak nih? Kita datang ke pengurus masjidnya, gitu. Oh, Bapak dari mana? Oh ya, ini Coach Bima. Oh ya Pak, saya mau nanya si A ini emang bener ke masjid, Pak? Oh ya, Coach. Ya, sergap tuh tiap ini 5 waktu, subuh, zuhur, asar ke masjid. Alhamdulillah. Merasa senang banget kita, Bang.